Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Bitcoin, teman-teman ya. Sudah cukup lama untuk Bitcoin tidak saya update. Sebenarnya kenapa kalau cukup lama saya tidak update Bitcoin maupun altcoin? Karena sebenarnya secara umum, teman-teman secara umum pergerakannya itu adalah sama. Jadi mau saya update seperti apapun, itu juga tidak ngefek teman-teman ya. Artinya juga di chart sebelumnya yang saya sampaikan juga sudah menggunakan time frame daily. Di dalam time frame daily yang sudah sering saya sampaikan itu sudah sangat cukup bagi bekal teman-teman untuk bisa tahu posisi harga dari Bitcoin. Jadi kalau misalkan setiap hari saya membahas itu terus seperti itu terus, itu menurut saya secara logis itu akan sangat membosankan dan teman-teman pasti juga bosan dengan konten saya seperti itu. Jadi kenapa alasannya nggak bahas setiap hari ya? Karena pergerakannya sama teman-teman. Kita jadi orang tuh realistis saja. Kalau memang marketnya masih berada pada range yang sama, ya mau dibahas seperti apapun, mau diubah-ubah judulnya juga sama. Teman-teman juga pasti pada pinter-pinter semua. Ini kan sebenarnya cuma judul yang diubah-ubah kan seperti itu. Saya nggak mau seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan saya nggak update itu berarti karena memang tidak ada yang perlu diupdate. Karena pergerakannya memang sama seperti itu, jadi saya nggak mau memberikan konten yang berulang-ulang dan teman-teman pasti akan bosen seperti itu. Ya, jadi saya berusaha tidak seperti channel lain yang sepertinya kontennya kok hampir sama kayak gitu. Jadi supaya nggak bosan gitu aja saya bikin seperti itu. Dan mungkin apa yang saya sampaikan ini pun masih sama teman-teman ya. Pasti teman-teman juga yang setia mendengarkan channel saya masih sama menangkapnya. Oke, simpel aja ya, nggak usah panjang lebar. Jadi, nih sekaligus refresh bagi teman-teman yang sebelumnya belum pernah mengikuti channel saya. Ini saya refresh sebentar, bahwa ini adalah pandangan saya tentang Bitcoin. Ya, teman-teman sambil belajar juga Fibonacci. Di sini adalah swing low, adalah titik yang tidak ada lebih rendah dari titik itu dengan tanda adalah V seperti ini. Dan ini adalah titik swing high atau titik yang tidak ada yang lebih tinggi dari itu dan kita beri tanda seperti atap rumah atau A seperti ini. Ya, teman-teman, di dalam pergerakan naik ini adalah tren naik dari Bitcoin. Ya, terus kemudian dia koreksi ke bawah ya, teman-teman, koreksinya ke bawah. Dalam koreksi ke bawah, maka titik koreksi dari Bitcoin ini itu ada di, saya geser dulu ke tengah ya. Titik koreksi Bitcoin ada di retracement 23 di 745 ya. Di sini teman-teman. Koreksi pertama di sini di sini ini ada di 744 juta. Kemudian koreksi kedua ada di 38 retracement di 614. 614 tuh di sini. Ya. 614 ini titik penting teman-teman ya, titik penting yang sering banget saya sebut sebelumnya. Sebelumnya sering saya sebut, titik ini penting, kemudian ada di 510. 510 di sini. 510 itu di sini, teman-teman, sebentar. 510 itu ada di sebentar, di sini. Ini 510. Terus kemudian 404. 404 itu ada di sini dan belum pernah kecapai, teman-teman ya. Karena koreksi dari Bitcoin hanya sampai 430-an. 430-an di sini. Dan 430-an itu kalau kita tarik juga sebenarnya ketemu dengan titik yang ada. Terus Bitcoin itu ngedip pada tanggal 19. 19 itu di sini candlenya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman perhatikan di candle itu adalah Bitcoinnya ngedip atau turun. Ya. Bitcoin ngedip atau turun di tanggal 19. Nah, setelah tanggal 19 Bitcoin itu bermainnya di area sini. Kotak yang saya beri warna agak tebel ini ya teman-teman. Yang saya beri warna ini adalah area mainnya Bitcoin. Jadi sejak tanggal 19 Mei sudah lewat 1 bulan lebih. Ini udah tanggal 7 Juli. 7 Juli nanti ke 19 Juli udah 2 bulan Bitcoin
hanya bermain di area ini teman-teman ya, area dari 431 sampai sekitar 600 ya, 598. Ya, di area yang seluas ini. Bitcoin hanya bermain di area itu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau buy and hold, ya mungkin harus sadar bahwa pergerakan Bitcoin itu hanya dalam rentang ini. Ya, hanya dalam rentang ini. Dari rentang ini kita bisa membagi lagi, teman-teman. Kita bisa membagi lagi ke dalam tren yang lebih kecil kalau teman-teman itu mau menggunakannya untuk keperluan trading. Dengan kecenderungannya apa, Pak? Kecenderungannya kita bisa melihat, kita bisa membuat kecenderungan dari Bitcoin adalah dengan cara menghubungkan titik dengan titik seperti ini, baru kita tarik. Kecenderungannya saat ini ya seperti ini ya teman-teman. Dia kecenderungannya membentuk satu price channel. Tapi apakah price channel ini akan turun, Pak? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Kalau kita lihat di sini juga dia membentuk satu price channel sebelumnya, dan ketika dia sampai di dasar di sini, dia juga bisa mantul. Nah, apakah Bitcoin ini kira-kira 2 minggu lagi atau sebulan lagi, bulan Agustus, kira-kira akan turun lebih dalam ataupun akan naik? Kalaupun misal mau naik, teman-teman yang harus perhatikan adalah di sekitar 580. 580 itu adalah titik yang paling sering disentuh di sini. Titik ini paling sering disentuh pada saat dia mencoba untuk mendekati retracement 38. Dan apabila turun, teman-teman perhatikan, low yang pernah disentuh adalah di 430 di sini, teman-teman. 430 ini adalah batasan yang membatasi pergerakan dari Bitcoin. Nah, terus ada yang nanya juga, Pak, Bitcoin bisa ke 25.000? Banyak yang bilang seperti itu, Pak. Bahkan tokoh siapa itu bilang Bitcoin kalau koreksi bisa ke 25.000. Naik turun itu bisa, teman-teman. Kita lihat aja, kalau Bitcoin itu nyentuh di support, nah dia mantul lagi, nyentuh di support, mantul lagi seperti itu. Kita lihat yang sudah pernah disentuh oleh Bitcoin adalah dari dasar itu dia mantul, pantulan terakhir itu sekitar 20% ya, sekitar 20% pantulan terakhir. Nah, ke 25 apakah mungkin? Ya mungkin saja teman-teman, itu mungkin saja. Cuman kalau kita lihat memang dari chartnya seperti ini ya. Kalau kita lihat memang dari chart Bitcoin sendiri, kalau area yang merah ini dia jebol dengan volume ya teman-teman, tentu saja dengan volume. Kalau jebolnya tanpa volume sebentar aja naik. Kalau misalkan jebolnya dengan volume, ya kemungkinannya langsung lihat aja di 404. 404 itu di sini. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di bawah ada titik yang lebih kuat, ada di retracement 78,6 di sini. Nah, di sini ya. Jadi ini sudah saya beri kotak ini. Kalau nilai 25.000 itu di mana, Pak? Itu di sini. Ya, 25.000 itu di sini. Jadi kalau melihat secara ini chart 25.000 itu kalau saya lihat memang dia tidak ada tahanan. Harusnya sih kalau akan turun orang lebih memilih antri di sini dan di sini. Karena ini adalah area demand, area yang memunculkan keinginan orang untuk membeli, dan di sini juga. Itu kalau misalkan Bitcoin turun dengan volume. Kalau enggak ya paling sebentar aja terus mantul, teman-teman. Seperti itu. Itu adalah pandangan saya terhadap Bitcoin saat ini. Ya memang chartnya simple aja pokoknya, teman-teman. Lihat aja rentang mainnya dia di 431 sampai 600-an atau di 580. 431 itu kondisi ekstrim ya, teman-teman. Kenapa? Karena baru kesentuh sekali dan dia mantul lagi dan sempat akan turun lagi ke situ dan mantul lagi. Ini adalah dalam time frame harian. Kalau teman-teman membuatnya dalam time frame yang lebih pendek, tentu teman-teman masih bisa mendapatkan view yang berbeda. Contohnya ini dalam
dalam time frame yang lebih pendek ini juga ada channel tersendiri kan teman-teman. Nah inilah fungsinya teman-teman kalau mau trading itu teman-teman mengecilkan time frame seperti ini. Ini di masing-masing pergerakan ini ada tren tersendiri. Itu yang sering dimanfaatkan oleh trader-trader teknikal. Ya teman-teman, ini kalau dikecilkan dalam 4 jam. Nah, masing-masing ada tren tersendiri dan itulah bagiannya para trader. Ya, trader kalau teman-teman suka trading, bagian teman-teman tuh di situ. Di time frame pendeknya. Terus saya akan bahas juga untuk kondisi Bitcoin dominance, teman-teman. Bitcoin dominance adalah dominasi Bitcoin, uang yang masuk di seluruh cryptocurrency di dunia ini terhadap Bitcoin. Nah, kabar bagusnya adalah dominasi dari Bitcoin udah turun ke 44% saat ini. Artinya apa? Kalau kita melihat Bitcoin dominan sebagai rasio antara banyaknya uang yang di seluruh dunia dari uang-uang cryptocurrency di seluruh dunia yang masuk ke Bitcoin dan altcoin, maka saat ini uang yang masuk ke cryptocurrency yang masuk ke Bitcoin ada 45%, sedang sisanya 55% itu masuk ke altcoin. Artinya dalam sekitar 2 minggu ini orang sudah mulai berada pada posisi altcoin, teman-teman ya. Orang sudah mulai berada pada posisi altcoin. Oke, sekilas kita lihat juga altcoinnya kira-kira seperti apa pergerakannya. Sekarang Ether, nah ini juga Ethereum. Ethereum pergerakannya saat ini dia sedang ketemu resistan. Sedang ketemu resistan sudah berapa hari ini? Sudah sekitar 4 hari. 4 hari ketemu resistan teman-temannya di sini. Jadi masih sama dengan bahasan sebelumnya. Kemudian ada juga masih bermain di area kuning ini. Jadi ngapain saya update panjang-panjang? Karena pasti teman-teman akan bosen. Matic juga sama pergerakannya. XRP sama. XLM sama. Doge sama ya teman-teman. Jadi kita realistis saja lah. Saya juga nggak mungkin akan bahas konten berulang-ulang. Buat apa seperti itu ya? Nah ini kalau dot ini juga sama pergerakannya. Untuk dot ada kecenderungan ascending triangle. BNB ada kecenderungan penguatan. T-Full masih sama dan ini mesti hati-hati karena kondisinya gini teman-teman. Descending triangle. Ya, kalau jebol di 0,34 supportnya ada di 0,25. Theta sama dengan T-Full teman-teman. Kemudian Shiba masih sama. Ya, flat. H-bar ataupun Hedera Hashgraph masih sama dengan kecenderungan seperti ini atau descending triangle. ZIL masih sama dengan kecenderungan descending triangle. Kemudian Silo masih sama 3 hari ini. Kalau dalam seminggu ini dia breakdown di sini terus turun. Kalau apa ini? Wave. Nah, Wave juga masih sama kecenderungannya ascending triangle. Jadi itu aja teman-teman update saya dalam time frame daily. Kalau teman-teman yang trader cepat, tentu saat ini masih bisa memanfaatkan volatilitas market di dalam time frame yang lebih pendek seperti 1 jam teman-teman ya. Itu adalah pilihan mau sebagai trader pendek ataupun sebagai trader panjang. Maksudnya time frame yang lebih panjang, trader short term bisa menggunakan leverage ataupun bisa menggunakan akun futures yang lebih enak dipakai untuk trading. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment, teman-teman semuanya. Hari ini saya bahas cryptocurrency, update crypto, Bitcoin, dan teman-temannya ya. Demikian dari saya, terima kasih teman-teman semuanya.